Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini kita kalau mau belajar programming di internet sekarang di YouTube sudah banyak sekali ya, yang berbahasa Indonesia. Jadi ada programmer zaman now, ada web programming Unpas dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita belajar programming itu, banyak konten-konten yang sudah tersedia sehingga kita tinggal, mengikuti saja step by step-nya ya. Nah jadi, karena konten programming sudah banyak, jadi kita di Artivisi tidak lagi banyak membuat konten programming. Jadi di sini kita akan mencoba membahas materi yang lain yang di dunia IT juga, yaitu adalah software engineering ya. Nah, apa itu software engineering? Kita akan bahas di video kita kali ini. Nah, jadi software engineering ini adalah, cakupannya cukup luas ya. Intinya adalah bagaimana kita membuat aplikasi atau membuat software ya. Jadi, dalam pembuatan software itu tentunya kita tidak langsung coding ya, tapi terlebih dulu kita, melakukan estimasi apa yang mau dibuat gitu. Jadi kita mau bikin apa, itu kita definisikan dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat estimasi kira-kira ini bikinnya seberapa sulit ataupun seberapa lama gitu ya, butuh berapa orang dan sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah itu barulah kita ajukan nanti budgetnya apakah ini masuk atau tidak ya. Nah, kemudian, kalau misalnya di-approve dan kita bisa lanjut, nah baru kita nanti lanjut ke proses development atau yang teman-teman biasa kenal dengan istilahnya coding gitu ya. Nah, setelah coding nanti kita, lakukan testing ya, lakukan testing. Nah, nanti testing juga di situ ada macam-macam jenisnya. Jadi ada unit testing, ada integration testing, ada performance testing, ada user acceptance test, ada site integration, system integration dan sebagainya gitu. Nah, jadi nanti banyak materi-materi dalam yang mengenai testing. Nah, kemudian setelah testing dinyatakan oke ya, jadi testing ini nanti tentunya akan menghasilkan defect ya atau bug report ya, bug report. Jadi apa saja error-error atau ketidaksesuaian yang ada di software yang kita sudah buat gitu ya. Nah, jadi nanti di situ bagaimana cara menindaklanjutinya, kemudian si defect ini mau diapain, data-datanya apa saja, itu juga nanti adalah pembahasan dalam software engineering gitu. Nah, kemudian setelah si defect ini dikumpulkan, tentunya diperbaiki, diurutkan prioritasnya, mana yang diperbaiki, mana yang boleh dilanjutkan gitu ya. Maksudnya boleh di-deploy gitu. Jadi tidak semua bug juga atau tidak semua defect juga kita harus fixing saat itu juga gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang prioritasnya rendah kita bisa lewati dulu gitu ya untuk mengerjakan prioritas yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan deployment. Jadi aplikasi kita tadi kita akan pasang di server supaya bisa digunakan oleh user gitu ya. Nah, di situ nanti juga akan ada banyak topik-topiknya, bagaimana cara kita mendeploy, kemudian nanti bagaimana kita mengurus aplikasinya setelah dia dideploy atau biasa kita sebut dengan istilah operation ya. Jadi operationnya seperti apa gitu. Nah, kemudian selama di operation juga nanti pastinya ada perubahan-perubahan ya. Jadi software itu kalau dipakai, kemudian dipakai menggunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis ini tentunya nanti ada perubahan. Jadi misalnya bisnisnya berubah atau mau ada prosedur yang lebih baik gitu ya, atau marketnya juga berubah. Jadi segala macam perubahan yang tentunya nanti harus kita akomodasi juga di aplikasinya gitu. Jadi nanti ada siklus bahwa ada penambahan atau perubahan atau bagian-bagian tertentu yang tidak dipakai lagi sehingga harus kita hapus gitu. Dan tentunya juga aplikasi yang sudah naik production atau sudah di dalam environment operation itu nanti ada juga bugnya gitu ya, ada bugnya baru ditemukan. Nah, nanti bagaimana cara kita memperbaikinya. Nah, jadi itulah kira-kira topik-topik yang akan kita bahas di software engineering ya. Nah, untuk referensinya sebetulnya banyak ya buku-buku yang membahas tentang software engineering baik dari mulai hulu ke hilir ya. Cuman karena
agak berat juga kalau misalnya kita banyak-banyak referensi. Jadi mungkin untuk seri ini kita mulai dulu dari 2 referensi utama ya. Yang pertama itu ada bukunya Steve McConnell, namanya judulnya Rapid Development. Di situ sudah banyak penjelasannya dan mencakup semua aspek ya, cukup lengkap juga. Ini bukunya sebetulnya bukan buku baru, jadi sudah agak lama juga. Jadi mungkin tahun 90-an kalau nggak salah nih bukunya ditulisnya, tapi isinya masih tetap relevan sampai saat ini ya. Nah, kemudian untuk referensi yang berikutnya adalah kita menggunakan spesifikasi CMMI. Jadi CMMI ini adalah suatu sertifikasi untuk melihat kondisi suatu perusahaan atau organisasi yang membuat melakukan kegiatan software development gitu. Jadi si CMMI ini menetapkan beberapa proses area, kemudian beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan software sehingga dia mampu menghasilkan software yang baik secara konsisten gitu. Maksudnya adalah sekarang bikinnya oke, nanti software berikutnya oke juga. Jangan sampai nanti sekarang bikinnya bagus tapi project berikutnya bikinnya berantakan. Nanti berikutnya bagus lagi, berantakan lagi. Jadi tidak stabil gitu. Nah, CMMI ini memastikan bahwa perusahaan ini dia bekerjanya stabil gitu. Jadi kalau software yang dihasilkan baik ya baik terus gitu. Jadi semacam sertifikasi ISO tapi ini khusus untuk perusahaan software development. Nah, jadi dengan kita mempelajari item-itemnya, kriterianya apa saja di dalam spesifikasi CMMI tersebut, kita bisa membuat proyek kita berjalan dengan lebih baik ya. Dan lagi pula si spesifikasi CMMI ini dikembangkan oleh Carnegie Mellon University di Amerika Serikat, di mana poin-poinnya ini diambil dari pengalaman real ya. Jadi dia mensurvei atau mengambil data dari perusahaan-perusahaan besar yang mengerjakan proyek banyak gitu ya, puluhan atau ratusan proyek dalam 1 tahunnya. Nah, dari situ datanya dikumpulkan dan direkap ya, sehingga mereka mendapatkan poin-poin tersebut gitu. Jadi apa sih yang dikerjakan perusahaan yang bikinnya benar dan tidak dikerjakan oleh perusahaan yang bikinnya berantakan gitu. Nah, jadi dengan 2 referensi ini harapannya kita bisa mempelajari praktek-praktek pembuatan software yang baik dan juga tidak terlalu pusing karena bukunya kebanyakan gitu. Jadi kita start dari 2 ini saja. Nah, untuk spesifikasi CMMI sendiri kita bisa cari di internet, gratis, bisa di-download. Walaupun nanti karena itu formatnya sangat ringkas ya. Jadi mungkin nanti akan kita jelaskan item per itemnya gitu ya. Nah, untuk buku Rapid Development sendiri itu kita beli itu harganya sekitar 300 ribuan dalam bentuk soft copy. Jadi kita bisa beli soft copy-nya kemudian kita baca di laptop ataupun kita kirim ke percetakan untuk dicetak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti dalam prosesnya, dalam pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang requirement ya, yaitu menentukan apa yang harus dibuat gitu. Kemudian nanti software project life cycle, jadi siklusnya seperti apa, apakah requirement harus di depan, apakah bisa di belakang, apa itu Scrum, bagaimana waterfall, bagaimana dengan Kanban dan sebagainya. Itu namanya adalah software project life cycle gitu ya. Kemudian nanti kita bahas juga tentang proses codingnya, kemudian proses untuk testingnya dan seterusnya gitu. Nah, demikian untuk introduction untuk seri yang baru ini. Mudah-mudahan nanti kita ada keluangan waktu dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan seri ini. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.